Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah biografis yang berjudul Hukum Huk mengenai Pegas. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bentam Hili Muknya Muhasibi dengan 3 NIM belakang 039. Saya Nabila Julina Putri dengan 3 NIM belakang 009. Dan saya Yanti Harunisa dengan NIM belakang 013. Dan saya Safira Nurholisatin dengan NIM belakang 017. Baik, selanjutnya penyampaian materi mengenai siapa itu Robert Hooke. Robert Hooke, dia adalah seorang ilmuwan hebat yang menyumbangkan banyak ide dan kemajuan ilmu pengetahuan. Dia juga seorang filsuf alam. Dia adalah seorang profesor geometri dan surveyor di kota London, Inggris. Dia diakui atas kontribusinya yang besar dalam fisika, mikroskop, biologi, dan arsitektur. Dia menemukan instrumen seperti termometer, alkohol, hygrometer, anemometer, dan instrumen lainnya, yang merupakan warisan penting bagi sains dan kemanusiaan. Hooke ini sebenarnya menganggap dirinya seorang filsuf, bukan penemu. Dia lahir pada tahun 1635 di Islay of Wight, Inggris. Ia belajar klasik di sekolah, kemudian melanjutkan ke Universitas Oxford, di mana ia bekerja sebagai asisten Thomas Wills, yang seorang dokter. Hooke ini menjadi anggota Royal Society dan dikreditkan dengan menemukan sel. Hooke saat itu sedang mengintip melalui mikroskop suatu hari pada tahun 1665 ketika dia melihat pori-pori atau sel-sel di sepotong pohon gabus. Dia memutuskan ini adalah wadah untuk jus mulia dari zat yang dia periksa. Dia berasumsi pada saat itu bahwa sel-sel ini unik untuk tanaman, bukan untuk semua materi hidup. Tetapi dia tetap dihargai karena menemukan mereka. Hooke ini memahami apa yang kemudian dikenal sebagai hukum Hooke. 13 tahun kemudian pada tahun 1678, premis ini menjelaskan elastisitas benda padat, sebuah penemuan yang mengarah pada pengembangan tegangan yang meningkat dan menurun pada kumparan Pegas. Baik, selanjutnya disampaikan oleh pemateri kedua, dipersilakan. Oke, terima kasih. Materi kedua adalah pengertian pegas atau spring. Pegas merupakan benda elastis yang banyak digunakan dalam kehidupan untuk membuat benda menjadi nyaman ketika digunakan. Elastisitas pegas ditentukan oleh besarnya konstanta pegas yang dapat ditentukan dengan cara statis maupun dinamis. Gaya tarikan yang ditimbulkan oleh pegas, misalnya karet gelang yang direnggangkan akan menimbulkan gaya ke arah bendanya. Gaya pegas timbul karena sifat elastis, penting, atau sifat karet gelang. Sifat elastis ini dimiliki benda yang apabila diubah bentuknya setelah dilepaskan akan kembali ke bentuk semulanya. Selanjutnya adalah rumus hukum Robert Hooke, yaitu mencari gaya berat atau gaya yang bekerja pada pegas sama dengan konstanta dikali pertambahan panjang, di mana F adalah gaya berat atau gaya yang bekerja pada pegas, dan K konstanta pegas, delta X pertambahan panjang. Dan untuk mencari energi potensial, yaitu rumusnya adalah EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat, di mana EP adalah energi potensial pegas, satuannya Joule, dan F adalah gaya pegas, satuannya Newton, dan K adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter, delta X adalah perpanjangan pegas dan satuannya meter. Untuk mencari rumus periode, yaitu T sama dengan 2pi dikali akar M per K. Dan untuk mencari rumus frekuensi, yaitu 1 per 2pi dikali akar K per M. Menentukan konstanta pegas dengan massa benda dan periode yang diketahui, yaitu K sama dengan T kuadrat per 4 pi kuadrat dikali M. Dan selanjutnya, Bunyi hukum Robert Hooke.
Jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau berbanding dengan gaya tariknya. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar gaya yang diberikan pada sebuah benda, maka akan membuat pegas menjadi semakin panjang. Namun, perlu diketahui juga bahwa benda yang diberikan pada sebuah benda juga dapat melampaui batas sehingga membuat benda tersebut tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Baik, sekian dari presentasi ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.